Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmati kama yuhyil ardal maytata bima'il matari. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, hendaklah kalian duduk di majlis ilmu, wastima' kalamil hukama, kemudian dengarkan nasihatnya para ahli hikmah. Hadirin rahimakumullah, masalah duduk ternyata akan menentukan kita ke depannya. Kita ini akan punya karakter seperti apa tergantung duduk kita. Pertama, tempatnya, di mana duduknya. Yang kedua, temannya, siapa temannya. Yang kedua, waktunya, kapan. Dan yang ketiga, materi pembicaraannya apa. Ini akan menentukan kita menjadi manusia seperti apa. Kalau kita senang duduknya di warung kopi, duduk di warung kopi, temannya adalah orang-orang yang, warung kopi itu apa biasanya isinya? Orang-orang yang suka ngobrol kesana kemari, waktunya ternyata juga tidak tentu, pembicaraannya ternyata adalah masalah-masalah yang sia-sia atau bahkan hoak, masalah yang tidak ada makna. Atau ada orang juga duduk tempatnya di teras masjid, ditanya di mana duduknya, di teras masjid. Siapa temannya? Temannya adalah barisan sakit hati. Kapan? Selesai sholat zuhur persis. Ketika selesai zuhur, di teras itu kumpul, duduk mereka dengan barisan orang-orang sakit hati. Pembicaraannya dipastikan kemana, arah pembicaraannya. Dan itu akan menentukan sikap kita, akan membentuk kita seperti apa ke depannya. Atau kalau kita senangnya nongkrong di jalanan, temannya nggak jelas, pembicaraannya juga nggak jelas, kita akan menjadi orang-orang seperti apa. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kata Rasulullah, hendaklah kalian duduk di majelis ulama. Kenapa majelis ulama? Karena dengan ulama kita akan diberikan pencerahan, nur hidayah Allah akan dibimbing, kemudian kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan, dan pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan akan kita temukan di dalam majelis ulama itu. Berbeda kalau kita duduknya asal-asalan. Maka duduk kita di sini, di masjid ini adalah sudah sangat menentukan kita ke depan. Bisa jadi tempatnya sudah tepat, waktunya sudah tepat, tapi kadang materi pembicaraannya yang tidak tepat. Contoh seperti tadi, duduknya di teras masjid, waktunya setelah sholat zuhur, tapi kelompok barisan sakit hati, dan kemudian pembicaraannya akhirnya sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menyindir dalam surat An-Nisa, kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan obrolan-obrolan yang sembunyi-sembunyi, obrolan-obrolan yang
pelan-pelan atau rahasia, kelompok-kelompok tertentu, tidak ada kebaikannya kata Allah. Illa, kecuali dalam pembicaraan itu 3 hal yang dibicarakan. Pertama, kata Allah, man amara bi shadaqatin, yaitu mengajak atau memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, melaksanakan sedekah, mengeluarkan sedekah. Dan kita tahu manfaatnya sedekah, subhanallah, sangat besar sekali. Banyak kisah-kisah yang menggambarkan tentang sedekah itu, sangat nikmat sekali. Kadang memang ganjalannya sangat berat untuk bersedekah, tantangan dari dalam diri kita untuk bersedekah itu sangat berat. Tapi Allah menekankan, mengajarkan, mengajak untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau kita mengajak pada kebaikan. Obrolannya itu adalah obrolan untuk mengajak pada kebaikan. Au islahim bainan nas, atau pembicaraannya itu adalah mencari solusi bagaimana mendamaikan pertengkaran manusia, membuat islah manusia, islah saudara-saudara kita yang lagi bertengkar, yang lagi bermasalah. Bagaimana kita mencarikan solusinya, itu adalah pembicaraan yang baik. Bahkan mohon maaf, sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suami istri akibat dari HP. Pembicaraan dari HP akhirnya melahirkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Awalnya suami istri itu mungkin hanya komunikasinya yang kurang bagus. Salah satu di antaranya ada tersinggung, kemudian ngirim WA ke temannya sendiri. Sang istri ngirim WA ke temannya yang laki-laki di luar sana. Kalimatnya singkat, sebel. Sang laki-laki kemudian bertanya, kenapa dan apa yang disebeli? Entah, suami saya. Begitu bilang suami saya, laki-laki yang di sana itu seolah-olah akan menjadi seorang pendekar yang menyelamatkan. Kenapa? Barangkali saya bisa membantu permasalahanmu. Di situ kemudian terjadi permasalahan, pembicaraan-pembicaraan yang justru akan merusak sebuah hubungan. Semua pembicaraan ini tidak baik kata Allah, kecuali 3 hal tadi. Memerintahkan orang lain untuk bersedekah, mengajak kepada amar ma'ruf, kebaikan, dan kedua, mencari solusi bagaimana menyelesaikan problem orang lain, yaitu menyelesaikan, membangun supaya pertikaian orang lain segera bisa diselesaikan. Maka duduknya adalah dengan majelis ulama. Kalau sudah duduk di majelis ulama, yakni majelis ilmu, seperti sekarang ini majelis ilmu, maka kata Rasulullah, wastima'i kalamil hukama, kemudian selanjutnya dengarkan kalimat-kalimat atau pesan-pesan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang ulama itu sendiri, yang dia ilmunya memang sudah mumpuni dalam segala-galanya. Kenapa? Alasannya adalah fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Karena Allah Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati itu seperti apa Pak? Hati yang mati itu kalau dikasih nasihat nentang, diajak kebaikan mogok, diajak berjamaah malah pergi. Orang yang hatinya mati ini sulit
ditembus oleh cahaya hidayah. Hatinya mati, kemudian duduknya bukan di majelis ilmu, ketemunya bukan dengan para ulama, akan lebih berbahaya lagi orang-orang seperti ini. Masih lebih bagus ketika hatinya mati, duduk di majelis ilmu, dia kemudian mendapatkan pencerahan dari para ulama, para hukama, hatinya kemudian akan kembali terbuka untuk menerima hidayah, menerima ajaran-ajaran Allah. Banyak Pak orang yang hatinya mati itu. Ketika diingatkan, kamu jangan begitu. Kayak kamu sudah suci aja ngasih nasihat saya. Ada orang yang seperti itu. Padahal dalam makalah digambarkan khudhil hikmata min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah kebaikan hikmah itu dari manapun dia keluarnya. Kalau ada nasihat yang baik dari siapapun, ambil. Tapi kadang kalau orang yang hatinya itu mati, dia akan tolak semua nasihat itu. Kita pernah ingat yang namanya Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang kemudian menjadi salah satu mazhab Hambali, itu pernah bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang main pelepah daun kelapa. Itu daun korma. Anak itu duduk di atas pelepahnya, di ujungnya itu, kemudian ditarik oleh kawan yang satunya, anak-anak kecil. Ahmad bin Hanbal bertemu dengan anak ini dan kemudian pesan Ahmad bin Hanbal, "Nak, hati-hati, jangan sampai kamu kepleset jatuh, nanti luka." Anak tadi berhenti dan kemudian bertanya, "Siapa Anda?" Kata anak itu. Ahmad bin Hanbal menjawab, "Saya Ahmad bin Hanbal." "Oh, saya sudah dengar Ahmad bin Hanbal. Sekarang saya baru ketemu dengan orangnya. Anda adalah seorang ulama besar," kata anak itu. "Ulama yang berpengaruh. Bisa jadi saya ini akan terpeleset oleh pelepah kurma ini, dan lukanya adalah luka dari fisik saya. Tapi hati-hatilah wahai Ahmad bin Hanbal. Ketika ucapanmu terpeleset, maka akan menarikmu ke dalam neraka." Ahmad bin Hanbal tersungkur sujud mendengar ucapan anak ini. Dia betul-betul merasa telah dinasehati oleh orang lain. Tersujud dia. Betapa ucapan anak ini benar adanya. Ketika ucapan saya salah, akan menjerumuskan dirinya ke neraka. Bahkan orang lain pun akan ikut salah menjerumuskan ke neraka. Begitu orang yang hatinya hidup, ketika mendengarkan nasihat, dia langsung menerima dan kemudian dia berterima kasih, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena nasihat tadi. Lah, kalau kita ada di antara kita yang dikasih nasihat itu kemudian malah berbalik, kayak kamu sudah suci saja nasihati saya, Masya Allah, ini itu orang yang gambaran hatinya mati, tertutup. Maka sekali lagi kata Rasulullah, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kalian duduknya itu dengan majelis ulama, di majelis ulama, majelis ilmu, supaya dapat memberikan pencerahan kepada kita, hati kita terbuka, sehingga sinar hidayah akan masuk kepada kita. Ini betapa Rasulullah mengingatkan kita. Digambarkan oleh Al-Lais, seorang ulama pada abad kedua, dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Kata Al-Lais, "Man intaha ilal alim wa jalasa ma'ahu." Barang siapa yang sudah sampai di tempatnya orang alim, orang berilmu. Di mana tempatnya orang alim itu? Majelis ilmu, masjid, madrasah, sekolahan, majelis taklim, majelis ilmu, seperti sekarang ini juga majelis ilmu. Wa jalasa ma'ahu, kemudian
kemudian dia duduk dengan orang alim itu, duduk dalam satu tempat, wala yaqdiru ala an yahfadhal ilm, tapi orang ini tidak mampu menangkap ilmu yang disampaikan oleh orang alim tadi. Ini bisa karena faktor usia. Kalau kayak menurut kita ini kan faktor usia. Kayak sekarang ini bisa dibuktikan. Begitu keluar dari masjid ditanya, tadi ada pengajian kan? Ada. Siapa yang ngisi? Pak Zainuri. Apa materinya? Oh, pokoknya materinya disampaikan juga itu materinya. Ya, apa materinya? Lupa rata-rata. Keluar dari masjid sudah lupa. Sudah lupa. Karena apa? Faktor usia. Atau bahkan bisa jadi faktor karena banyaknya pikiran yang membebani kita. Meskipun demikian, kata Rasulullah ini, meskipun demikian, ala ayyahfadhal ilma, kita tidak mampu menangkap atau menerima ilmu, menyimpan ilmu dalam benak kita dan dalam hati kita, falahu sab'u karomatin, untuk orang-orang yang seperti ini maka dia akan diberikan 7 kemuliaan. Masya Allah. Duduk doang, ketika ditanya keluar ke masjid lupa. Apa materinya? Lupa. Tapi disampaikan, ya apa? Lupa. Yang menyampaikan ingat saya, namanya Pak Zainul, tapi materinya lupa. Yang demikian ini akan diberikan 7 keutamaan. Masya Allah. Coba, apalagi ingat. Apa 7 keutamaan itu? Pertama, yanalu fadlil muta'allimin. Yang kedua, akan diberikan orang ini, dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Karena itu jamaah sekalian, mohon maaf, kalau keluar dari kantor mau ke masjid, niatkan diri kita mau nuntut ilmu. Di samping berjamaah mau nuntut ilmu, mau mengikuti ta'lim. Semoga Allah mencatat kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Apa keutamaan orang menuntut ilmu? Ketika meninggal dunia, Masya Allah, syahid. Akan lebih bagus lagi, jamaah sekalian, akan lebih bagus lagi kita menyatakan diri kita, saya adalah santri Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri. Sehingga setiap saat kita akan mengikuti dan kita dicatat oleh Allah sebagai jamaah dan sekaligus orang yang sedang menuntut ilmu. Ustaz bilang, tiap hari kan pengajiannya? Tiap hari. Apalagi tiap hari, niatkan diri kita, tetapkan diri kita, saya sebagai santri Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, sehingga setiap hari saya akan mengaji dan berharap Allah akan mencatat kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Ketika meskipun meninggalnya bukan di masjid ini, meninggalnya di jalanan, lagi pulang ke rumah, tapi status kita adalah sebagai santri, orang yang sedang menuntut ilmu, insya Allah syahid. Sungguh susah mengejar syahid itu, tapi ini Allah memberikan gambaran akan ditetapkan sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, meskipun kita tidak mampu merekam ilmu itu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Yang kedua, madama jalisan indahu kana mahbusan 'anil dhuhur wal khata. Selama orang itu masih tetap ada di majlis ilmu, duduk bersama orang alim, duduk bersama orang-orang yang ada di majelis ilmu, maka dia akan terbebas dari segala dosa dan perbuatan-perbuatan tercela. Kan gak mungkin, Pak. Saya lihat ini kan, coba duduk rapi, tenang, mendengarkan. Gak mungkin kita berbicara yang jorok, gak mungkin kita berbicara yang aneh-aneh, gak mungkin jika kita berbuat dosa dan sebagainya. Selama kita duduk di sini, dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak berbuat dosa karena kita mengikuti taklim. Yang ketiga, idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Ketika kita keluar dari tempat kita, dari kantor tempat duduk kita, sebelum zuhur sudah ancang-ancang sebentar lagi waktu zuhur. Zuhur jam 12 lewat 2.
Jam 12, jam 11 lewat 50 kita sudah siap-siap, sudah ngambil air wudu dari ruangan kita, dari kantor kita, dan kita niat mau sholat berjamaah. Kemudian sampai di sini nanti kita niat akan melaksanakan ta'lim. Selama itu kita lakukan, maka Allah akan menurunkan rahmat bagi kita. Diturunkan rahmatnya bagi kita. Idza jalasa 'indahu fatanzilu 'alaihi rahmah fatusibuhu bi barakatihi. Ketika di antara majlis ini hanya ada satu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, diturunkan rahmatnya oleh Allah kepada seseorang yang ada di sini, maka yang lain akan mendapatkan karena keberkahan orang tadi. Coba, itu indahnya berjamaah. Sering-seringlah datang ke masjid dan jangan pernah tinggalkan berjamaah. Semua orang kalau berjamaah itu, masya Allah. Itu dalam Al-Quran, masuk surga itu ternyata berjamaah, bukan masing-masing. Coba lihat surat Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Bahwa masuk surga itu rombongan, zumara. Sesuai dengan jamaahnya masing-masing, rombongannya masing-masing. Lah ada orang yang tidak senang berjamaah ketika nanti di akhirat yang lain masuk surga dengan rombongannya, dia ditanya oleh malaikat, kamu mau kemana? Luntang-lantung sendiri, pelama-pelama, mau kemana? Kata malaikat, mau masuk surga. Mana rombonganmu? Bingung dia karena gak punya rombongan, gak punya jamaah. Masya Allah, kasihan orang yang gak pernah berjamaah. Apalagi sholatnya hanya di mana tuh, di ruangan. Udah sholat di ruangan, tempatnya gak menjamin kebaikannya, sholatnya cepet lagi. Kayak mana burung sikatan itu ya. Masya Allah, ini berjamaah. Nanti berjamaah yang lain rombongan, mana rombonganmu? Ditanya oleh malaikat, rombonganmu mana? Pelama, pelomo, bingung dia karena gak pernah berjamaah. Masya Allah, rugi banget kalau kita gak berjamaah. Udah masjidnya adem, besar, nikmat, bersih, wudunya aja bersih, kita nggak mau datang ke masjid. Ya masya Allah, orang seperti ini. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh anggota Polri ini rajin semua ke masjid, rajin berjamaah sehingga menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian dia masuk surga bersama-sama. Ketemu nanti di surga, sama-sama dulu kita di masjid. Ini yang sangat kita harapkan. Berikutnya, yang kelima, madama mustami'an tuktabulahul hasanah. Selama dia masih mau mendengarkan ucapannya para ulama, maka dia ditulis satu kebaikan. Ditulis kebaikan. Dengarkan kebaikan ditulis terus oleh malaikat Raqib dan Atid, tulis kebaikan-kebaikan itu. Dan yang keenam, takhufu alaihimul malaika bi ajnihatiha ridwan wa huwa fihim. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk orang-orang yang keluar dari kantornya menuju ke masjid, niat sholat berjamaah dan sekaligus niat ta'lim. Kemudian malaikat itu berhenti mengantarkan kita. Ini sekelilingnya malaikat, nunggu kita keluar. Begitu kita keluar, diantarkan lagi oleh malaikat. Begitu kita masuk ke dalam ruangan kita, malaikat berhenti. Ini malaikat melindungi kita dengan ridho di dalamnya. Bagi orang yang menuntut ilmu, duduk di majelis ini. Dan yang ketujuh, kullu qadamin yarfa'u, pada setiap langkahnya mengangkat derajatnya. Lebih bagus lagi masjidnya agak jauh, Pak. Kalau kantor kita di seberang sana, berangkat ke sini itu lebih bagus karena lebih banyak langkahnya. Nah kalau kita langkahnya dekat, Pak, kalau kantor saya dekat di sini, Pak, ya muterlah sedikit, muter ke sana dulu, sambil ngajak teman-teman, kan itu, ya, ayo jemaah ngajak teman-teman, ngajaknya sudah dakwah, jalannya dapat pahala, langkahnya setiap langkah mengangkat derajat kita, bertubi-tubi, pulangnya muter lagi ke arah sana. Itu yang baik yang digambarkan di sini. Wa yadhu yakunu kafaratun lidhunub. Setiap langkah ini katanya gambarkan dia akan menghapus dosa. Kalau langkahnya kita sedikit, ya sedikit dosa yang kita hapus. Tapi langkahnya banyak lagi dosa yang kita hapus. Masya Allah, subhanallah, nikmatnya ini kita orang yang dapat hidayah semua ini.
orang yang dalam masjid berjamaah kemudian taklim itu gambaran orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'an lidarajatin lahu, dan kemudian diangkat derajatnya, wa ziyadatin fil hasanat, dan akan ditambahkan kebaikannya. Bagaimana orang yang bisa menangkap ilmu? Digambarkan. Bagaimana orang yang bisa menangkap lebih dari ini kemuliaan yang akan diberikan. Lebih dari ini kemuliaan yang diberikan. Karena itu kita mari niatkan diri kita, tanamkan pada diri kita untuk menjadi santri Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang setiap hari melaksanakan pengajian seperti di pesantren-pesantren yang ada, dengan harapan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, dan ketika malaikat mengiring kita ridho, malaikat rahmat senantiasa turun pada kita semua, dan kemudian ketika kita meninggal dunia yang kita tidak tahu kapan meninggalnya serta di mana kita akan meninggal. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, dan kita juga tidak tahu besok akan terjadi apa pada diri kita. Maka kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang matinya mati syahid. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk cinta pada majelis ilmu, senang berjamaah, senang beramal, senang bersedekah, mau mengajak orang lain untuk berbuat baik, dan senang mendamaikan pertikaian orang lain. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum